Saya ingin menanggapin pernyataan atau sikap dari Bapak Sutioso yang dia juga mantan Gubernur DKI, juga berpangkat Letnan Jenderal Purnawirawan, pernah menjabat BIN. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga persatuan kesatuan itu. Ya, karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Ya. Saya jujur aja miris saja. Oh, banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor membawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal membawa duit. Oh, saya harus membawa tenaga ahli. Oh, silakan. Tenaga ahli itu 2-3 kan, bukan ribuan kayak begitu. Jadi kita harus waspada sekali lagi ya. Karena ini kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya, nggak akan pernah. Dalam pernyataan itu Sutioso masih menggunakan dikotomi mayoritas, menimbulkan kesan apa? Pribumi dan non pribumi, atau muslim dan non muslim. Semestinya tidak terlontar nih dari Bapak selevel Pak Sutioso ini, yang harusnya dia tuh bermental negarawan lah. Mas, kenapa saya bilang bermental negarawan? Harusnya menjaga negeri ini dari isu-isu pribumi dan non pribumi, apalagi rasis. Di Indonesia ini Pak, Indonesia ini berdiri sampai ini hari itu didirikan oleh semua suku. Tak kecuali di situ ada etnis Tionghoa, ada etnis Arab, mau Portugis, apapun. Jadi jangan berbicara sekarang terus terkesan etnis Tionghoa atau yang lain itu seperti kelas 2. Mereka sudah melebur di sini, mereka warga negara Indonesia. Mereka tidak boleh didudukan apa seperti dilihat sebelah mata, sama semua. Negeri ini bisa bertahan sampai ini hari dan bisa maju, ini kerja semua etnis. Dan kita tidak bisa menampilkan etnis Tionghoa ini punya peran membangun yang tinggi di negeri ini. Banyak usaha-usaha itu yang dimainkan oleh etnis Tionghoa, yang itu juga memiliki nilai yang besar untuk Indonesia. Dari industri perbankan. Jadi sudahlah, Bapak jangan terus memandang mereka ini bukan WNI asli atau gimana. Terus Bapak mengatakan saya ini mayoritas. Dan lagi-lagi Bapak juga mengatakan isu agama lagi. Ayo kita muslim harus kuat. Kita muslim tidak boleh diam. Kita harus menjadi penjuru. Kita ada paling depan untuk mengamankan NKRI ini. Jangan sampai kita dicerai-beraikan oleh orang-orang tertentu yang sudah tahu niatnya. Sudah tahu niatnya. Ya. Itu tidak akan bisa mengalahkan kita saat kita seperti itu. Sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa zaman Rasulullah dulu, bagaimana kita dikerjain orang, tapi kita tetap jadi pemenangnya karena kita bersatu. Tentang keagamaan, kita nggak perlu memandang sinis etnis Tionghoa. Kenapa? Islam itu masuk Indonesia itu sebabnya dari Cina. Banyak tokoh Cina itu membawa Islam di Indonesia. Seperti yang kita lihat, Wali Songo juga etnis Tionghoa. Ada Gunung Jati itu istrinya Tionghoa. Itu banyak. Jadi jangan dikesan bahwa Cina itu non muslim, kafir. Enggak ada kata-kata kafir. Selama itu 5 yang diakui oleh Pancasila, kita tidak boleh memandang saudara kita ini apa? Kafir itu tidak boleh. Kalau Anda memandang kafir berarti apa? Anda menggugurkan sila Pancasila. Kenapa? Nggak mungkin bersatu. Dan Bapak juga membawa ada nama nabi-nabi menang. Nabi itu tidak pernah mengambil tindakan sikap dakwahnya itu apa? Mengatasnamakan agama tertentu. Nabi itu bergerak untuk semua manusia. Nabi membawa keadilan. Keadilan itu apa? Tidak berlaku untuk satu golongan agama, untuk semuanya. Rahmat itu bukan untuk satu golongan agama, tapi untuk semuanya. Di sini Bapak mainkan lagi itu kesannya kita muslim harus, nggak ada itu Pak. Jadi perlu dirubah ini paradigma kita itu sering memandang Nabi itu sektarian, mengatasnamakan golongan agama tertentu Islam. Tidak ada itu. Dan terus Bapak bicara tentang tenaga kerja asing Cina. Tapi di situ Bapak lagi bicara Tionghoa lagi. Harusnya Bapak jaga perasaan dong. Di sini kan juga banyak Tionghoa, Pak. Terkesan apa? Dari Cina ke Tionghoa. Berarti orang Tionghoa sini juga perlu dieliminasi atau dijaga, jangan sampai berkembang. Kalau Bapak mengatakan tenaga kerja asing, kata Bapak cukup bawa 3 orang. Oh, saya harus membawa tenaga ahli. Oh, silakan. Tenaga ahli itu 2-3 kan. Bukan ribuan kayak begitu. Ini Pak bukan buat roti.
ini buat industri besar, ada smelter, ada teknologi. Cina kemari bawa uang, bukan seperti kita lihat negara barat kemarin yang kita punya alamin seperti Freeport, Chevron, semuanya itu. Mereka taruh duit di sini, mereka ngambil bahan baku, diproduksi di luar finish good-nya, barang jadinya. Mereka nggak transfer teknologi. Sedang Cina di sini apa? Transfer teknologi. Dia membuat smelter, berarti apa? Dia perlu skillnya. Dan industri Cina ini bukan industri seperti di sini bangun rumah tukang batu, cukup tukang batu dari Indonesia. Enggak, ada teknologi, ada pendidikannya. Kalau Bapak bilang cukup 2-3 orang, berarti kapan membangun negeri ini, membangun pabriknya? Berarti apa? Orang Indonesia ini perlu di training dulu di Cina, mungkin 5 tahun sudah pintar baru balik. Kapan selesainya kita membangun negeri ini? Nah, Cina juga punya hak, dia bawa uang besar. Wajarlah kalau dia bawa tenaga kerja kemari. Dan nggak perlu Bapak besar-besarkanlah tenaga kerja terlalu besar. Enggak, Pak. Kalau nggak salah, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia itu 0,03% dari total penduduk Indonesia. Ini total seluruhnya. Berarti apa? Orang lebih nggak lebih dari 100.000. Anggaplah Cina yang terbanyak 40.000. Dan wajar dia bikin sini apa? Mega proyek. Nah, nantinya apa? Kalau sudah mereka bangun semua rapi, akan terjadi dilesat tenaga kerja Indonesia. Dan tenaga kerja Indonesia apa? Bisa mendalami, mempelajari. Ini yang bagus. Jadi Bapak jangan terlalu berlebihan sampai Bapak mengatakan apa? Nanti mereka pulang kemari nggak pulang lagi bikin anak di sini. Terus apa fungsinya imigrasi? Bapak terlalu, kalau saya lihat terlalu lebih lah ketakutannya. Loh, jumlah di sini aja cuma hanya 40.000 Cina. Kalau Bapak mau pikirin lagi, Pak, tenaga kerja Indonesia di luar negeri itu lebih banyak daripada orang asing kerja di Indonesia. Di Arab berapa banyak? Di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura. Lah, kalau Cina membangun perusahaan di Arab itu jauh lebih besar di sana. Kenapa? Total pekerja Cina di sini masih meresap. Cuma berapa persen ada diambil tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan skillnya. Tapi jangan Bapak paksa harus cuma 3 orang. Ya kapan selesai Pak perusahaannya? Kan perusahaan itu perlu digerakkan orang-orang yang berpikir. Sebaiknya Bapak jangan utang gitulah. Bagi saya itu begini aja lah. Hentikan nih isu dikotomi pribumi dan non pribumi. Dan terus etnis Cina, semua siapapun yang lahir di sini, mau etnis Cina ke etnis Arab, yang mereka sudah pribumi. Mereka dudukkan sebagai warga negara yang sama. Dan kalau kita mau melihat kemajuan negara lain, kita jangan sentimen rasis dulu. Ayo kita berprestasi dengan teknologi kepintarannya kita. Dan tentang katanya mereka nanti beranak pinak nih, kan nggak mungkin Pak. Kan yang datang kemari kan nggak bawa bini. Mau masuk beranak pinak kemari kan pekerja dari TKA Cina nggak bawa bini. Mereka juga akan kembali. Dan di sini tugasnya Bea Cukai lah ngecek. Jangan terlalu berlebihan, cuma 40.000 Pak. Kok seperti nantinya Pak? Nanti seperti Singapura. Nanti seperti Malaysia. Pak, Singapura itu jumlah penduduknya mungkin sebanyak warga Jakarta Timur. Begitupun juga Malaysia. Jangan terlalu berlebihan, penduduk kita ini ratusan juta. Masa cuma karena 0,3% kita jadi kolek? Ya enggak gitu loh Pak. Lah, kalau kita nggak mau ngambil teknologi luar, kita nggak mau belajar, kapan negeri ini maju? Nggak usah khawatir lah. Di mana-mana ada orang Tionghoa, juga di mana-mana ada orang etnis ini, nggak ada masalah. Di negeri, di dunia luar ini Pak, saling mengisi. Berbicaralah buat negara ini ke depan lebih baik. Jangan kita ini sering kali kalau setiap bicara itu apa? Kita Muslim harus kuat. Nanti ini bicara lagi Kristen harus kuat. Akhirnya apa? Identitas lagi. Kapan selesai ini? Begitu kita melihat warga negara Indonesia apa? Di situ kalau berapa? Kita nggak perlu ada perbedaan suku, agama. Kita sama satu. Siapapun pemimpin negeri ini, mau etnisnya apapun, siapapun, nggak ada masalah. Selama itu membuat negeri itu maju. Singapura nggak ada masalah. Mau dipegang oleh suku Melayu atau suku Tionghoa, yang penting negaranya maju. Lah kita ikutin majunya. Jangan diributin etnisnya di Singapura sekarang katanya tergeser suku Melayu. Lah kalau dipegang Melayu terus kalau bobrok ngapain? Gak ada pentingnya, gak ada hikmah yang kita bisa ambil. Jadi jangan suka ada sekat-sekat suku lagi. Tuhan itu menciptakan orang berbangsa-bangsa atau bersuku-suku dan beragama-agama itu untuk saling mengenal, bukan untuk saling memusuhin. Lu bukan gue bukan lu, itu apa? Dan semua bumi siapapun punya hak hidup yang sama. Mau etnis apapun, Tuhan menciptakan bumi untuk semua manusia. Jadi perbedaan etnis, perbedaan
negara itu hanya ya administrasi aja lah. Tapi jangan sampai kita ingin mengusir orang, terus memandang orang di sini Tionghoa itu kelas 2. Dari Bapak tadi bicara Cina kok lari ke Tionghoa. Wajar kalau ada etnis Tionghoa di Indonesia ini tersinggung. Di sini rasis, Pak. Bapak nggak jelas di sini. Sayang tuh Bapak kemarin bicara kemarin itu. Seperti apa? Saya lihat apa? Mau dibawa mundur lagi nih negara ini. Oh, negara bangsa ini saya lihat ke depan apa? Sudah bersatu. Tidak ada lagi kelas-kelas. Tidak ada lagi suku. Ayo kita bersatu bangun negeri ini yang telah ditanam oleh Jokowi. Saya lihat semua sekarang turun memikirkan negeri ini. Ada kebangkitan nasionalisme yang kuat. Saya lihat segelintir aja lah. Orang sekarang masih kait-kaitkan isu suku atau agama. Nanti lama-lama akan tergeser. Pun kalau ada ya segelintir. Biasalah. Di zaman siapapun pasti ada orang dungu, ada orang jahil, ada orang licik, itu pasti ada. Jadi Bapak jangan terlalu berlebihan. Nanti Indonesia nanti seperti Singapura digeser. Loh. Terus kalau besok ada seorang Tionghoa jadi menteri, ya kalau dia bisa mengabdi pada negara, ya kita terima. Jujur kalau saya mau tanya, andaikan ini semua pribumi semua di Indonesia, tanpa Tionghoa, tanpa etnis yang lain, mungkin belum tentu maju Indonesia sampai saat ini. Jadi jangan dibikin kelas-kelas sekat-sekat lagi, Pak. Jujur, saya bukan sebagai etnis Tionghoa, saya juga merasa nggak nyaman lihat narasi Bapak itu tentang sikap pernyataan Bapak itu menyebut Tionghoa. Ini terlalu lebih, Pak. Masa 40.000, katanya penduduk Cina 1,4 M mau transfer. Di Cina juga makmur. Cina tuh makmur. Cina tuh bukan seperti negara Arab yang sekarang kelaparan, peperangan. Enggak. Kalau saya lihat siapa? Dunia semua mengakui tenaga kerja Cina tuh disiplin, pekerja keras, dan hasilnya semua bagus. Akhirnya apa? Dia bisa ekspansi. Lah, kita undang kemari, siapa tahu kita bisa adopsi kemampuan Cina, kita bangun. Cina ini bukan seperti negara lain. Dia datang apa? Ingin membangun setiap daerah. Dan bukan Indonesia aja, Pak. Di Ethiopia tuh sampai dijulukin Little Tiongkok. Yang dulu kita tahu lagunya Iwan Fals miskin, sekarang sudah punya kereta cepat yang Indonesia belum punya. Belum lagi di Arab. Bangun Cina. Di Suriah. Jadi bukan hanya di Indonesia aja. Jangan terlalu paranoid lah, Pak. Semoga juga etnis Tionghoa nggak perlu kita tersinggung. Kita kritisi aja Pak Sutioso. Yang saya pikir dia tuh sangat kurang tepat sekali. Bukan pembicara seorang negarawan yang hebat. Kalau ini yang ngomong Rizik Syihab, Egy Sujana, ya orang-orang yang singit lah, badut-badut politik yang nggak suka dengan kemajuan Indonesia, saya maklum. Ini karena yang bicara Bapak seorang yang sebenarnya saya hormatin, dan saya juga senang melihat kepemimpinan Bapak dulu waktu memegang DKI, itu semua kemiliteran, saya kagum aja lah. Itu aja, mungkin saya mohon maaf, tidak ada maksud menghina, tapi saya cuma semata untuk NKRI, kita jaga nih persatuan, kita jaga Pancasila lagi, jadi tidak ada lagi kecemburuan sosial ataupun, ayo kita sama-sama membangun, kita saling bekerja sama, memajukan negeri ini, mau siapapun, etnisnya apapun, selama bisa membawa negeri ini lebih baik, kita hormatin. Itu aja mungkin, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga persatuan kesatuan itu. Ya karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Ya. Saya jujur aja miris saja. Oh banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor membawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal membawa duit. Oh saya harus membawa tenaga ahli. Oh silakan. Tenaga ahli itu 2 3 kan, bukan ribuan kayak begitu. Jadi kita harus waspada sekali lagi ya. Karena ini kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya, nggak akan pernah. Kalau saya jadi presiden Tiongkok, ngurus 1,4 miliar orang itu mau bagaimana? Ngasih makannya, ngasih papannya, ngasih sandangnya, belum sekolahnya, belum rumah sakitnya, nggak akan mampu, Pak. Maka yang paling mudah adalah ekspor orang. Alhamdulillah saya sudah 50 negara lebih pernah saya kunjungi. Nggak pernah ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa, ini nggak akan ada. Semua ada. Yang paling dekat Singapura aja. Perdana Menteri dulu pertama orang Padang, orang Melayu. Sekarang nggak ada lagi orang Melayu. Lihatlah Malaysia sudah hampir, udah beberapa departemen-departemen dipimpin etnis ini.
kok kita nggak sadar-sadar gitu loh kita ya. Bukan apa, saya orang intelijen, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membaca. Pakai-pakai itu yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang sampai Papua, nggak akan pernah kembali dia ke sana. Pasti di sini. Di Tiongkok punya anak dua, Pak. Yang anak kedua ini kayak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah. Nah di sini dia bikin anak sebanyak-banyaknya. Departemen. Apa karena ada yang KB? Nggak ada. Apalagi nanti berkolaborasi dengan memang pengusaha-pengusaha yang kayak di sini. Artinya jangan sampai ini terus kita nggak sadar, akhirnya mereka yang mayoritas bukan kita suatu saat nanti. Itu yang saya inginkan. Saya sudah tua ya, tapi saya tidak bisa mengerti dan saya diam saja tutup mata. Tidak bisa saya seperti itu. Itu akan dosa bagi saya. Ya, saya terus bahkan saya ingin wakafkan sisa umur saya itu mengabdi negeri ini. Saya ingin negeri ini menjadi negeri yang namanya jangan sampai negara yang dikasih resources, sumber daya alam yang terkaya, yang terbanyak di dunia, kita terus saja kayak begini. Ya. Dan akibat pandemi, akibat utang kita yang jumbo, ya, itu siap-siap pada 2024 itu mungkin situasinya akan seperti tahun 98. Ya. Artinya kalau itu terjadi, ya tentu seorang intelijen mesti mengantisipasinya yang terburuk bukan yang terbaik. Yang terbaik kita udah rokokan aja nggak masalah. Yang terburuk kita kalau terjadi udah kita pikir sekarang. Kita Muslim tidak boleh diam. Kita harus menjadi penjuru, kita ada paling depan untuk mengamankan NKRI ini sesuai dengan cita-cita para leluhur kita dulu. Ya. Saya sekali lagi senang sekali bisa berada di sini. Ya, saya mohon maaf sekali lagi kalau bicara terlalu banyak, tetapi memang kesempatan bicara ini dari tahun 2007 itu sudah 15 tahun, baru sekarang ini ada kesempatan, jadi tak lama-lama ini. Saya mohon maaf. Maaf ya. Semoga ini semua bermanfaat ya. Tidak ada kata lain kuncinya seperti tema ini ya, bersatu kita, satu. Jangan sampai kita dicerai-beraikan oleh orang-orang tertentu yang sudah tahu niatnya, ya. Itu tidak akan bisa mengalahkan kita saat kita seperti itu. Sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa zaman Rasulullah dulu, bagaimana kita dikerjain orang, tapi kita tetap jadi pemenangnya karena kita bersatu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.